Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, saudara-saudara sekalian maupun yang belum sekalian, mudah-mudahan cepat sekalian ya. Rahimakumullah, insyaallah tansah pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang yang dirahmati Allah itu orang yang disayang Allah. Kan gitu ya. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang paling tinggi adalah hidayah. Gitu. Karena orang yang dikasih hidayah itu pasti masuk surga. Nah, saya punya teman sekarang sudah meninggal dunia, Mas Bekti namanya. Dia bilang, alhamdulillah saya sudah diberi rahmat dan hidayah oleh Allah. Saya tanya, kamu kok pede men? Yalah bang, istri saya Hidayatullah, bapak mertua saya Pak Rahmat katanya gitu. Masya Allah ya. Dan insya Allah betul-betul dapat rahmat hidayah. Dan rahmat Allah yang kita perlu ketahui, salah satu rahmat Allah yang kita nggak sadar itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka kita bisa ngerti Islam karena ada Nabi SAW. Kita bisa dapat hidayah karena ada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya rahmat untuk umat Islam, ya, bukan hanya rahmat untuk manusia, tapi dia menjadi rahmat untuk alam semesta. Wah, sampai Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah SWT, aku tidak menjadikan engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Wah, ya, jadi langit, bumi, malaikat, jin semua terrahmati oleh kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasulullah. Nah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, ini pumpung masih bulan Rabiul Awal. Saya ingin bicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya Rabiul Awal identik dengan bulan Mulud. Ya, Mulud itu bahasa Jawa. Ya, singkatan dari kata Maulud. Ya, Maulud itu bahasa Arab. Ya kan? Maulud bahasa Jawa. Jawi ini pun wah, kok maulud kok basa mulut. Singkatannya mulut. Ning asal katane maulud. Maulud itu sendiri artinya apa? Maulud. Maulid. Kelahiran, ya, kelahiran. Jadi bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahiran Nabi Muhammad, bukan kelahirannya Pak Joko, ya. Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahirnya bulan Maulud atau Rabiul Awal. Meninggalnya bulan apa? Juga sama Rabiul Awal. Ya, jadi sebetulnya bulan Rabiul Awal ini bukan hanya bulan kelahiran, tapi juga bulan kematian. Jadi di samping bulan Maulud juga bulan maut. Karena Nabi sedo kan juga Rabiul Awal gitu, ya kan? Tapi orang lebih suka memperingati Nabi pas
lahirnya. Kalau memperingati Habib pas meninggalnya, gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Kalau kol-kolan itu kan memperingati kematian orang. Ya, tapi kalau mulutan memperingati kelahiran Nabi. Jadi orang diperingati itu dua, karena lahirnya, bisa juga karena matinya. Mula 7 dino, 100 dino, ya 1000 dino, itu kan peringatan matinya orang. Nah, gitu. Nah, ibu-ibu, bapak, sebetulnya lahir dan mati itu kehendak manusia apa kehendak Tuhan? Kehendak Allah, gitu. Jadi sebetulnya itu biasa aja. Orang nggak istimewa karena lahirnya, betul nggak? Ada nggak orang yang lahir kemudian meninggal diperingati oleh seluruh dunia? Ada nggak? Lahir langsung meninggal gitu? Nggak ada, karena memang lahir nggak istimewa, gitu kan? Orang itu diperingati, ya, kelahirannya, kematiannya, bukan karena lahirnya, bukan karena matinya, tapi karena prestasi hidupnya. Nah, ini prestasi hidupnya. Maka banyak orang yang memperingati kelahiran seorang karena kematian seorang, itu lebih menghormati sepak terjang prestasi amal kehidupannya. Nah, maka dari itu yang istimewa dari Nabi sebetulnya bukan istimewa karena lahirnya, bukan istimewa karena sedonya, tapi Nabi SAW itu istimewa karena amalnya. Nah, amalnya Nabi apa? Sebagai seorang Rasul. Ya, sebagai seorang Rasul. Rasul itu utusan. Jadi kalau Nabi, ya cara sekolah itu Nabi itu wong sing nampa wahyu. Nek Rasul ingkang demugeaken wahyu itu Rasul. Jadi ada orang yang menerima wahyu tapi tidak punya tugas menyampaikan. Itu namanya Nabi. Jadi wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Muhammad SAW, ya Nabi, ya Rasul. Ya menerima, ya menyampaikan. Itu maka Nabi Muhammad disebut Rasulullah, utusannya Allah. Nah, ibu-ibu, kalau di Jawa, nek mulut diperingati dengan kata sekaten, ya tapi ya, sekaten dari kata apa? Syahadaten. Ya, jadi senangannya disingkat-singkat tok ya Bu ya. Nek mau mulut ya maulud jadi mulut, ya syahadaten jadi sekaten. Syahadaten, ibu ada yang tahu syahadaten itu apa? Halo? Syahadaten itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, syahadat itu artinya persaksian, tain itu 2. Syahadatain berarti mempersaksikan 2. Apa yang dipersaksikan? 1, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Jadi Tuhan itu Allah Ta'til. Ya, atau dalam bahasa Pancasila Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya bersaksi Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Hanya satu dan satu-satunya Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan, tapi makhluk. Hantu, nek diwalik ya. Jadi makhluk. Lah Muhammad itu Tuhan bukan? Lah apa dia? Rasul. Maka persaksian yang kedua, persaksian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi, ini yang kedua ya, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada enggak yang menganggap Nabi bukan utusan Allah? Banyak ya, orang Yahudi itu enggak mengakui Muhammad utusan Allah. Enggak mengakui. Ahlul kitab enggak mengakui. Ya, Muhammad bukan utusan Allah. Tapi kita mempersaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ya, kenapa harus ada 2 syahadatain? Nah, ini menarik Bu ya. Karena orang yang bersyahadatain mempersaksikan bahwa Allah itu Tuhan, satu-satunya Tuhan, berarti dia nggak boleh syirik. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita nggak boleh menuhankan selain Allah. Tuhan itu apa? Sesembahan. Maka nggak boleh nyembah selain Allah. Tuhan itu takut, maka nggak boleh takut pada selain Allah. Tuhan itu berharap, maka nggak boleh berharap pada selain Allah. Tuhan itu tempat berdoa, maka nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Tuhan itu tempat bersandarkan kehidupan, maka kita nggak boleh menyandarkan hidup pada selain
Allah. Tuhan itu yang dipuja, maka kita nggak boleh memuja selain Allah. Gitu. Allah taktis yang disembah, yang dipuja, yang diagungkan, tempat berdoa, tempat tawakal, ya hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka siapapun yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia istiqomah, dia benar ya dengan ucapannya, dia tidak syirik, dia tidak memuja selain Allah, dia tidak menyembah selain Allah, maka masuk surga. Ya, kira-kira bola rata caosi perso. Dia masuk surga. Ya, Bu. Masuk surga. Loh, itulah omongannya Pak Hami, bukan? Kalau saya tidak punya kewenangan, karena surga itu punyanya Allah dan Rasul. Saya nggak boleh bilang, kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Nggak boleh, emangnya itu punya saya. Ya, loh kok Pak Hami bilang, kalau orang itu syahadat masuk surga. Nah, ini ada kisah di hadis. Ya. Jadi itu bukan saya ngomong, kamu syahadat, kamu masuk surga. Seolah-olah yang masuk surga yang nyuruh saya, yang punya saya. Betul nggak? Nggak. Yang ngasih tahu ini Nabi SAW. Ada kisah ibu-ibu bapak. Ini kabar bagus ini ya. Nabi SAW malam-malam begini, jam 8 lebih 10 menit ya. Nabi SAW jalan-jalan sama Abu Zar. Abu Zar sampai ke Bukit Uhud. Nah, Bukit Uhud itu di Madinah. Ya. Kalau ibu-ibu mau ke Madinah, ayo bareng-bareng. Ya, saya insya Allah nanti tanggal 18 ke Madinah, 18. Kalau ada yang mau ikut, bareng-bareng. Gitu ya. Jadi intinya Nabi jalan-jalan di Uhud, ya waktu di Madinah. Jadi dari Masjid Nabawi ke Uhud itu ya paling 3 kilo lah. Ya, Nabi jalan, ya jalan. Zaman Nabi orang jalan itu biasa Bu ya, 3 kilo itu biasa. Orang Arab kalau jalan biasa. Kayak orang desa lah Bu, ya. Nanti omahmu kono pokoknya bar bulak ki omahku. Padahal bulak ki adoh. Iya ta Bu ya. Kok cedak kono bar bulak gitu. Itu orang Jawa Bu. Orang Irian lebih serem lagi. Ya, saya punya teman itu insinyur, dia rumahnya Sragen. Dia cerita lebih serem lagi di Irian Pak. Kenapa? Saya kan garap jalan itu. Saya tanya sama orang kampung, saya mau ke desa apa gitu, tempatnya mana? Loh ini Pak lurus, deket. Bapak lurus paling 2 hari sampai katanya. Masya Allah gitu ya. Paling kok 2 hari, Masya Allah. Jadi orang Irian Jaya itu jalan begitu biasa. Nah maka ibu Nabi jalan ya sampai di Uhud sama siapa tadi? Abu Zar ya, sama Abu Zar. Nah ketika sudah di Bukit Uhud itu Nabi ngendika ya Abu Zar ya, nek umpama Allah kasih aku emas ya sebesar Bukit Uhud paling 3 hari habis. Tak dumke mas kuwi mau. Ya, Nabi itu zuhud. Maka nanti bisa dibaca di Riyadhis Shalihin bab zuhud. Ya, cerita ini ada. Di cerita yang saya sampaikan ini saya baca di situ. Riyadhis Shalihin bab zuhud. Aku nek dikei Allah emas sak Uhud paling 3 dina entek. Nah, entek piye tak dumke. Jadi Nabi itu tidak mau kaya. Ya, bukannya enggak bisa kaya, tapi tidak mau kaya. Sementara sekarang banyak orang tidak bisa kaya. Pengen kaya neng ra iso kaya. Tapi kalau Nabi sudah kaya tapi enggak mau kaya, maka Nabi kalau punya emas katanya tak dumke gitu ya. Apalagi emas, maaf ya, khusus untuk Nabi, keluarganya, baik istrinya, putrinya enggak boleh pakai emas. Enggak boleh. Maka istrinya Nabi ada yang ya dalam tanda petik protes tuh. Biar Nabi raketang cincin cilik-cilik, mbok saya dikasih emas. Tak kei ini baru tak pegat. Karena keluarga Nabi haram pakai emas. Nabi bilang, saya kalau punya emas sebanyak Uhud 3 hari habis gitu. Atas Nabi SAW duduk sama Abu Zar. Nggak lama Nabi berdiri. Abu Zar, Nabi bilang, kowe aja lunga ning ndi ya, nek aku belum bali. Nggih ya Rasulullah. Kemudian Nabi pergi sendiri, Abu Zar nggak dijak. Ya, sampai hilang di tengah gelapnya malam. Lantas tiba-tiba ada suara nyaring gitu. Nah,
Ketika ada suara nyaring itu apa saya nggak tahu. Pokoknya suaranya banter gitu ya, nyaring gitu. Lantas Abu Dzar tuh deg-degan, jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia hampir menyusul Nabi. Tapi ingat, ngono aku sedih, mending tau nek ojo ning dindi nek aku turun bali. Ya sudah, akhirnya Abu Dzar nggak jadi berdiri, dia duduk lagi. Nggak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul. Nah, ketika Nabi muncul, Abu Dzar lega. Alhamdulillah, Nabi selamat sehat gitu ya. Ya, senang rasanya. Lantas Abu Dzar bilang, ya Rasulullah, tadi aku mendengar suara nyaring, hampir aku menyusulmu katanya. Lantas Nabi ngendika, "Lho, kowe krungu?" "Nggih." Kata Nabi, itu suara malaikat Jibril. Suara malaikat Jibril. Malaikat Jibril kasih kabar sama aku, Abu Dzar, siapa yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia tidak syirik, maka dia masuk surga. Abu Dzar kaget sampai dia bilang, "Ya Rasulullah, meskipun dia pernah mencuri, pernah berzina." Nabi menjawab, "Ya. Meskipun dia pernah mencuri, dia pernah berzina." Nah, ini kabar gembira untuk para pendosa-pendosa, ya. Oke. Halo. Ya. Semua berdosa. Semua berdosa, tapi kalau syahadatnya enggak dikotori dengan syirik, semua masuk surga. Perkara kita berdosa, semua orang punya dosa, ya. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi SAW, semua anak Adam pasti dosa. Betul enggak? Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pasti berdosa. Wahirul khata'in at-tawabin. Sebaik-baik orang berdosa yang tobat. Maka kalau punya dosa, tobat, kata Allah, durian-durian roti-roti. Ya enggak? Itu kayak omongannya Pak Hamid. Enggak, saya enggak berani ngomong begitu. Ya Allah yang bilang, coba baca itu Ali Imran 133. Ya, Ali Imran 133. Allah ngendika apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Betul enggak? Kamu cepat tobat, kau dikasih surga. Jadi orang dosa, yang tobat kan hanya orang dosa, masa orang enggak dosa tobat ngapain? Ya kan? Kau tobat, kau dapat surga. Ardhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit bumi, uiddat lil muttaqin. Itu untuk orang takwa. Oke. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa Allah kasih surga? Karena Allah senang lihat orang tobat yang mau mensucikan dirinya. Jadi dosa tobat, kau suci, kau masuk surga. Dan Allah paling senang lihat orang tobat. Jadi kapan tobatnya kalau nggak pernah punya dosa? Maka Allah senang mana? Orang yang nggak pernah dosa apa orang yang dosa terus tobat? Dosa tobat. Maka bapak-bapak yang punya dosa nggak usah putus asa, maksud saya. Nggak usah putus asa. Wala tayasumi rauhillah. Kau jangan putus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang. Rahmat Allah itu surga. Nggak usah putus asa. Para pendosa, kau tobat, selesai. Betul nggak? Halo? Wong kemarin tuh ada Mas Hasto, ada siapa itu? Yang satunya itu Tom Lembong ya. Itu aja dibilang hakim ini dosa, ini salah, ini harus dipenjara sama Pak Prabowo. Oh, enggak, tak kasih gerasi. Kau bilang salah ya salah, neng tetap tak maafin. Tak kasih apa? Abolisi. Udah, dua-duanya bebas. Loh, presiden aja bebas. Ya enggak, Bu? Masa Allah kalah harus Prabowo? Ya. Meskipun terbukti salah, tetap saya bebaskan. Dan itu haknya presiden, diatur oleh undang-undang. Loh, presiden ini terbukti salah, ya neng bebas. Kue karo aku pangkatnya 200. Ya kan? Nah, begitu pula Allah maha tinggi. Meskipun dosanya mau 5 katam, asal kau syahadatmu benar, kau tidak syirik, kau bebas dari neraka. Itu haknya Allah. Dan besok nggak ada yang tanya, loh Gusti Allah, primpun sampean niku, maksudnya lebih rokok dewe nih kayak ngono. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih
Yang dia kasih sayang Allah itu adalah memberi ampunan. Maka asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Murnikan akidahmu, murnikan tauhidmu. Perkara pernah salah, pernah dosa, kau segera tobat. Betul kan? Kau sholat itu menghapus dosa. Betul enggak? Kau sedekah, kau menghapus dosa. Kau puasa, kau menghapus dosa. Kau umroh haji, kau menghapus dosa. Ini nggak usah mikirin dosa. Yang penting sudah menyesal, sudah bertobat, sekarang sholat, sekarang banyak-banyak istighfar dan jaga tauhid, jangan sampai syirik. Itu aja sudah. Terus Muhammad gimana nih posisinya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Ibu-ibu, bapak, ini penting. Ini rabolo rata caosi besok. Ya, ini saya direkam, maka yang rekaman ini jangan sampai keluar di luar orang Islam. Ini internal, ya. Saya kasih tahu bahwa kenapa ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Kenapa? Kenapa harus begitu? Karena Muhammad itu bukan Tuhan dan Muhammad tidak boleh jadi Tuhan. Jangan syirikkan Allah dengan apapun. Dengan Nabi Muhammad pun tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad aja nggak boleh jadi Tuhan, apalagi gunung, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, lebih nggak berhak jadi Tuhan. Ya Bu ya. Kalau ada yang boleh jadi Tuhan, misalnya ada yang boleh, itu pasti Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak boleh jadi Tuhan. Dia hanya Rasul. Kenapa ini penting? Ibu-ibu, bapak, ya, lihat. Sekali lagi ya, yang nggak muslim jangan nonton ini. Lihat Bu, semua agama yang dianggap sebagai pendiri agama pasti dijadikan Tuhan oleh pengikutnya. Pasti. Ya kan? Orang Buddha itu menganggap bahwa yang membawa ajaran Buddha siapa? Si Buddha Gautama. Maka si Buddha Gautama nasibnya jadi Tuhan. Ya. Orang Kristen menganggap bahwa yang membawa ajaran Kristen siapa? Isa. Maka Isa jadi Tuhan. Semua yang dianggap sebagai membawa ajaran itu pasti dirubah oleh makhluknya, oleh pengikutnya jadi Tuhan. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Kalau ini tidak ditekankan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sangat mungkin orang Islam akan merubah Muhammad menjadi Tuhan disembah. Maka Allah wanti-wanti, kul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, annama ilahukum ilahun wahid. Katakan Muhammad, aku ini manusia seperti kamu. Adapun Tuhanmu hanya satu. Oh, ya. Yaitu Tuhan yang Esa. Aku jas buka ikat belangkon. Sama sampean sama juga Sami Muhammad. Aku manusia. Nabi Muhammad lahir enggak? Nabi Muhammad seto enggak? Semua yang lahir, semua yang meninggal itu makhluk, bukan Tuhan. Tuhan kok lahir? Tuhan kok mati? Muhammad makan enggak? Semua yang makan minum itu makhluk. Tuhan kok makan? Memang Tuhan lapar? Halo? Muhammad nikah enggak? Nikah. Tuhan menikah itu bukan Tuhan. Tuhan punya anak itu bukan Tuhan. Maksud Tuhan bersetubuh? Ya. Paham ya? Jadi Muhammad itu manusia seperti kita, nek kesel, ya senden, ya slonjor, turu delok cewek ayu ya seneng, ya duwe anak ya seneng, ya sama dengan kita, ya sehat ya sakit, betul nggak? Ya guyu ya nangis, betul nggak? Ya bahagia ya sedih, betul nggak? Nabi Muhammad kalau dibalang batu, palanya keluar darahnya enggak? Keluar, sama. Waktu di Taif kan dibalang batu ya keluar darahnya. Waktu dipanah di Uhud kena panah ya keluar darahnya. Artinya Muhammad ya manusia. Gitu loh. Jangan disembah, jangan dipuja. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Nah kalau begitu dia dicintai enggak? Iyalah. Dicintai. Tapi dicintai sebagai nabi, dicintai sebagai roh, bukan sebagai Tuhan. Mencintai nabi hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib.
Ya, hukumnya wajib. Malah harus I love you full. Nabi SAW pernah berduaan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata, ya Nabi, ya aku mencintaimu melebihi aku mencintai istri dan anakku. Ya Nabi, aku mencintaimu, cintaku kepadamu melebihi aku mencintai kedua orang tuaku. Ya Nabi, aku mencintaimu melebihi siapapun. Pokoknya di dunia ini ya Rasulullah, setelah diriku nomor 2 adalah dirimu, bukan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, ya imanmu belum benar, sehingga kau menjadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun meralat omongannya dan dia berkata, ya Rasulullah, mulai hari ini kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wah, maka ibu-ibu bapak, nomor 1 siapa yang dicintai? Allah. Nomor 2 siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka mencintai Nabi SAW itu wajib. Wong mencintai diri sendiri aja wajib, mencintai orang tua wajib, mencintai anak wajib, ya. Padahal mencintai Nabi harus di atas semua itu, berarti bayi wajib. Ya. Nah, terus caranya mencintai gimana? Kalau mencintai orang tua berbakti. Kalau mencintai Nabi gimana? Halo? Sholawat? Enggak. Membenarkan Nabi kenabiannya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dari mana kita tahu? Allah yang kasih tahu. Caranya gimana? Allah firmankan, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, kalau kau cinta Allah, maka ikuti aku. Siapa yang mengikuti Rasulullah, berarti mengikuti sunnah ya, maka dia dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, saya punya air. Saya minum pakai tangan kiri, no problem. Saya minum tangan kanan, juga nggak ada masalah. Tapi saya pilih minum pakai tangan kanan. Kenapa? Karena mengikuti Nabi. Apa bedanya? Ya, karena kebaikan. Mengikuti Nabi SAW itu dicintai Allah. Mengikuti Nabi SAW itu dapat ampunan Allah. Jadi kalau saya minum pakai tangan kiri, yang hilang dahaga saya. Tapi kalau saya minum pakai tangan kanan, yang hilang dahaga saya sekaligus dosa saya. Wah, maka siapa yang minum pakai tangan kanan karena ingin mencontoh Nabi, dicintai Allah, ibadah, hilang dosanya. Halo? Maka oleh karena itu, kenapa orang Islam itu minum pakai tangan kanan? Karena Nabi pakai tangan kanan. Kalau kayak Nabi, emangnya kenapa? Kalau kayak Nabi, kau dicintai Allah. Kalau kayak Nabi, kau diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak Nabi, minummu ibadah. Kalau kamu pakai tangan kiri, minummu bukan ibadah. Itu aja bedanya. Maka Nabi SAW itu, Nabi kalau minum pakai tangan kanan, terus Nabi dilihat semuanya, minumnya, tidurnya, ya, bangun tidurnya, masuk kamar mandinya, masuk masjidnya, ke pasarnya, dagangnya, semua diperhatikan orang. Semuanya, nggak ada orang yang diperhatikan sepak terjang hidupnya dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi seperti Nabi SAW. Nggak ada, betul nggak? Karena semua yang dilakukan Nabi adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Nabi SAW kalau tidur melumah apa mengkurep? Malah miring. Miring kemana emangnya? Kanan. Ibu-ibu kalau tidur miring mana? Miring kanan. Maka siapa yang tidurnya sengaja miring kanan karena pingin kayak Nabi, maka tidurnya tidur ibadah. Maka tidurnya itu adalah tidur yang dicintai Allah.
maka tidurnya itu menjadikan hilang dosanya. Kalau dia mati malam itu, dia mati masuk surga karena dia mati sedang beribadah. Lho, kira ora bola ora tak caosi perso. Halo? Nabi SAW kalau masuk WC kaki yang mana dulu? Ya Allah, ngantek digatekke ya. Ora enek sing gatekke Pak Joko nek mlebu WC kiwa-kiwa tangan tak gagas. Tangan karemu kiwa karemu gitu. Tapi kalau Nabi semua orang gagas. Loh kok bisa? Karena ibadah, karena itu perintah Allah. Karena itu menjadikan kau mendapatkan cintanya Allah. Maka pastikan masuk WC kaki yang ibu kalau masuk masjid kaki yang mana? Maka masuk masjid jadi ibadah. Kalau masuk masjid pakai kaki kiri dosa enggak? Tidak. Tapi enggak dapat nilai ya kebaikan. Kalau keluar masjid pakai kaki, aku coba delok sikile tengen apa kiwang dalam masjid. Lihat ini nanti keluar. Kiri ya metune tangan ngawur iki mesti ya. Ya, mari kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Semuanya kayak Nabi. Karena semua yang kayak Nabi uswatun. Satu-satunya orang yang hidupnya semuanya ditiru hanya Nabi. Satu-satunya orang yang direkomendasi sebagai uswah hasanah hanya Nabi Muhammad SAW. Emang ada yang lain? Nggak ada. Ya, karena semua selain Nabi nggak bisa jadi uswatun hasanah. Nabi Adam nggak jadi uswah hasanah. Kenapa? Nabi Adam pernah salah. Betul kan? Kok bisa Pak? Nah, dulu pernah melanggar pohon terlarang. Coba kalau Allah bilang, tadi kan Nabi Adam uswatun hasanah, engko kabeh do melanggar Tuhan. Nabi Musa alaihissalam tidak menjadi uswatun hasanah. Kenapa dia pernah ninju orang sampai mati loh? Ya kan? Nabi Ibrahim nggak jadi uswatun hasanah. Kenapa Pak? Karena Nabi Ibrahim itu pernah ngapusi. Ditanya iki sing nugeli reca-recaku sing cilik-cilik iki sapa Ibrahim? Malah Ibrahim kuwi lho sing gedhe dhewe kuwi lho, kira-kira. Ya. Kan pernah ngapusi. Nabi Isa alaihissalam nggak bisa jadi uswah hasanah. Kenapa? Karena dia nggak pernah nikah. Dia nggak pernah kasih contoh bagaimana jadi suami yang baik. Dia nggak bisa kasih contoh bagaimana sebagai orang bapak yang baik untuk anak-anak. Karena dia nggak menikah. Betul kan? Jadi satu-satunya orang yang menjadi uswah hasanah dan itu yang Allah rekomendasi hanya Muhammad SAW. Selain itu enggak. Nah kenapa Nabi kok bisa begitu? Ah ini menarik nih. Kok Nabi tok yang jadi uswah hasanah? Kok Nabi tok ya? Dulu saya waktu SMP, usia SMP, saya jalan-jalan di kampung saya Baluarti. Ada seorang ibu tokoh masyarakat yang dia pernah jadi anggota DPR RI. Namanya almarhumah Amalyarham, Ibu Syarifah Mukhtarom. Ya. Beliau tiba-tiba waktu di depan rumahnya lihat saya lewat, dia panggil, "Nak," katanya, "sini." Ya. Dan kau mau aku pinjemi kaset katanya. Apa Bu? Kaset Bung Karno, pidatonya Bung Karno. Saya bilang mau Bu. Nah ini. Tunggu ya nak ya, dia masuk rumah. Nggak lama dia keluar kasih aku kaset. Nah, nanti kalau udah selesai kembalikan ya. Ya, saya nggak tahu kok tiba-tiba saya dipinjemin kaset. Apa dia tahu kalau besok saya mau jadi mubalek kali ya? Maka saya senangnya luar biasa karena saya seumur-umur belum pernah dengerin Bung Karno pidato. Kata orang sih Bung Karno kalau pidato bagus katanya orang sih. Bagusnya piye kan saya nggak ngerti. Wong aku kurang menangi Bung Karno. Ya hanya foto netok. Maka saya senang sekali dapat kaset itu. Wah langsung mulai sampai di rumah saya lupa. Ternyata saya nggak punya tape. Allah Akbar ya Allah. Maka saya piye iki nyetel iki. Saking senengnya entek lali nek nanti tip gitu. Akhirnya saya ke rumah tetangga. Ya, saya punya teman namanya Abdul Halim. Lim, ya kowe duwe tip to, Lim? Duwe. Aku di sini Bu Syarifah kaset Bung Karno. Disetel ya wong loro ngrungokke. Ayo gitu. Kok iso kowe aku ya ora mudeng aku lewat. Nak tak pinjemi ngono. Ya wis dirungokke. Nah, ternyata waktu aku setel itu kaset ya itu isinya pidato Bung Karno Maulid Nabi. Wah, jadi Bung Karno baru pidato Maulid
Nabi. Jadi waktu itu Bung Karno kalau Maulid Nabi bukan manggil kiai, ketua MUI, ketua Muhammadiyah, ketua NU suruh ceramah, enggak. Waktu itu Bung Karno kalau Maulid Nabi, Bung Karno sendiri yang ceramah. Ya, Presiden Bung Karno renek sing song lho. Ya, dia sendiri yang ceramah Maulid Nabi. Nah, waktu itu Bung Karno ceramahnya bilang begini. Kata dia, saudara-saudara, ini kretek-kretek gitu, ya. Ya. Kata Bung Karno, saudara, saya sudah keliling dunia dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Ternyata, kata Bung Karno, semua negara itu melahirkan orang-orang besar. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak punya orang besar. Kalau kita pergi ke negeri Amerika, saudara, kata Bung Karno nih, kita akan kenal yang namanya George Washington, itu orang besar. Kita akan kenal yang namanya Abraham Lincoln, orang besar. Kita akan kenal yang namanya Bunyamin, orang besar. John F. Kennedy, orang besar. Kalau kita pergi ke negeri Uni Soviet, saudara, kita kenal yang namanya Khrushchev, orang besar. Stalin, orang besar. Karl Marx, orang besar. Di negeri Cina ada namanya Deng Xiaoping, orang besar. Mao Zedong, orang besar. Kalau kita pergi ke India ada namanya Mahatma Gandhi, orang besar. Betul? Di Pakistan ada Nehru, orang besar. Banyak yang disebut oleh Bung Karno. Boleh tak sebutkan kok kesel aku. Ya. Tapi saudara-saudara, kata Bung Karno, semua orang-orang besar itu pernah bersalah. Siapa berani berkata George Washington tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata tokoh sosialis Karl Marx tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata tokoh karismatik Mahatma Gandhi tidak pernah bersalah? Semua pernah bersalah. Satu-satunya orang besar yang pernah lahir di dunia dan tidak pernah bersalah hanya Muhammad SAW, karena dia maksum. Wah, ini Bung Karno nih ya. Bung Karno, Masya Allah. Aku ngerungok kayak merinding kok. Saking terkesimanya sampai aku hafal tadi ya. Saya kaget aku. Dan bisa pidato kayak gini, aku mbok iso ngene aku pek banget ya. Kan gitu ya. Ya, ternyata beliau menyimpulkan bahwa satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia dan tidak pernah bersalah hanya Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia maksum. Maksum itu dijaga dari salah. Siapa yang menjaga? Allah. Maka kenapa Allah menjadikan dia maksum? Karena dia dijadikan uswatun hasanah. Pertanyaan selanjutnya, Nabi dijadikan uswah hasanah urusan apa? Akhlak. Akhlak. Halo? Ya. Karena Nabi mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk mengajarkan tentang keutamaan akhlak. Jadi yang dicontoh dari Nabi adalah akhlak. Oke, ajarannya tauhid. Ajarannya tauhid, la ilaha illallah. Tapi contohnya adalah akhlak. Maka Nabi SAW harus ditiru akhlak. Umat Islam harus punya akhlak yang baik. Oke. Muhammad SAW namanya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Muhammad artinya apa? Muhammad artinya terpuji. Betul ya? Apa yang dipuji? Kalau Nabi Yusuf yang dipuji gantengnya. Kalau Nabi Musa kekuatannya. Kalau Nabi Sulaiman terpuji karena kepandaian dan kekuasaannya. Kalau Nabi Muhammad SAW terpuji karena akhlaknya. Bahkan Allah sendiri yang memuji dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sungguh engkau Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung. Maka oleh karena itu orang Islam harus jadi fotokopi bolak-balik Nabi. Dalam hal akhlak. Ya, dia akhlaknya luar biasa. Karena memang dia orang yang disiapkan Allah untuk uswatun hasanah. Disiapkan sebagai Rasul Khotamul Anbiya. Disiapkan. Bukan delalah. Bukan seperti kita ini, Bu. Ini delalah ketemu wong kok, wonge kok, ketoke kok bagus, apik, kita pek mantu. Ya ta? Tapi kalau Nabi apa begitu? Wis lahir terus Allah lihat ini kok ketoke bocah iki apik, tak dadekke Nabi. Apa begitu? Tidak. Tidak. Bahkan ada keterangan begini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan jin dan malaikat, makhluk yang pertama dicipta Allah adalah nama. Dan nama itu adalah Muhammad, bukan Bambang. Apalagi Hami, lebih bukan ya. Nama itu adalah Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Jadi nama ini sudah ada sebelum langit ada. Muhammad nama ini sudah ada sebelum malaikat ada. Semua makhluk Tuhan tahu nama itu. Dari Nabi Adam tahu sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Isa apa? Nabi Isa tahu kalau nanti ada Nabi namanya Muhammad. Padahal jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih 600 tahun. Tapi Nabi Isa sudah berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasyiran bi rasul min ba'di ismuhu Ahmad. Hei Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang diutus untuk kalian. Aku benarkan nabi-nabi sebelumku dan aku kasih kau kabar gembira akan datang nabi setelah aku dan nabi itu bernama Muhammad. Ahmad, Muhammad itu satu akar kata, artinya terpuji. Dari mana Nabi Isa tahu? Dari mana dia tahu kalau nanti ada nabi namanya Muhammad padahal dia masih 600 tahun lagi? Dari mana kalau bukan dari Allah? Nabi Musa bukan seorang peramal seperti Mama Loren. Sedo ya. Sekarang tinggal Mama Lemon. Ya, ini Nabi SAW ini, ya Allah, ya sebagai uswatun hasanah. Ini sudah disiapkan Allah. Malah ada yang mengatakan bukan hanya namanya Muhammad yang sudah disiapin. Boleh jadi nama-nama orang yang di sekitarnya pun semua sudah ditoto sama Allah. Bayangkan nama bapaknya bagus. Siapa, Bu? Abdullah. Maka Nabi Muhammad mencerminkan nama bapaknya Abdullah. Dia sangat hebat dalam mengabdi kepada Allah. Nama ibunya juga bagus. Siapa, Bu? Siti Aminah. Aminah itu orang yang menentramkan. Di sini kalau ada Ibu Aminah, maka dia bikin tentram. Diutangi gampang, ora disaur meneng wae ya gitu ya. Ini Aminah ya, Aminah. Dan Nabi mencerminkan nama ibunya Aminah, dia sangat amanah dan terpercaya sehingga Nabi belum lagi Nabi sudah disebut Muhammad Al-Amin. Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Amin itu laki, kalau itu Aminah. Betul enggak? Karena semua yang dipakai itu wedok. Termasuk yang berkeluh kesah itu ya beda ya kita. Aminah, mulai duit lanang rupi India. Nah, rupiah itu duit beda itu ya gitu ya. Pakai itu beda ya. Jadi Aminah itu bro. Kalau Amin enggak pakai itu Nabi. Itu nama ibunya Al-Amin. Ya enggak? Dia terpercaya. Semua orang iman aman. Amin. Orang iman bikin aman. Dan kenapa? Karena dia amin, dia terpercaya. Maka aman, iman, amin itu satu akar kata. Alif, mim, nun. Hanya alif di fathah, di kasrah, hanya itu aja bedanya. Ya enggak? Itu nama ibunya ada dalam diri Nabi. Terus Nabi waktu lahir dia disusui oleh orang desa. Namanya siapa? Halimah Sa'diyah.
Halimah itu artinya orang lapang dada. Nabi kayak Halimah, dia lapang dada. Betul nggak? Tidak pendengki, pendendam, titenono. Oh enggak. Ya, setiap hari Nabi itu sabar. Ya, Nabi dakwah ke Taif. Ya, itu orang Taif dibujuk sama Abu Jahal. Engko Muhammad Arab rene ojo dirungokke, itu pemecah belah, dia menghina bapak kita, dia menghina agama kita, dia orang nggak baik. Orang Taif percaya omongannya Abu Jahal. Baru Nabi datang dilempari batu, ditimpuki sampai berdarah-darah. Waktu itu Nabi didatangi malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, doalah sama Allah agar orang Taif dilaknat. Nek doamu dikabulkan Allah, aku yang membalik gunung Taif. Nabi SAW bilang, malaikat, aku tidak diutus untuk melaknati, tapi untuk merahmati. Kalau mereka seperti itu karena mereka belum tahu, aku berdoa semoga nanti anak turun mereka beriman pada Allah. Coba bayangin, didoain yang baik. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu. Karena orang tidak tahu ada dua. Satu, karena belum dapat kabar. Dua, dapat kabar tapi salah, maka dia tidak tahu. Maka Islamophobia pertama itu Taif. Tapi akhirnya Taif semua Islam sekarang. Setelah dia tahu ternyata Muhammad itu baik. Kabar yang dia terima salah. Yaitu dari Abu Jahal. Begitu dia tahu, oh ternyata Islam baik, ternyata Muhammad baik, baru sekarang semua Taif Islam. Hari ini Eropa Islamophobia. Hari ini Amerika Islamophobia. Karena apa? Karena informasi tentang Islam mereka salah. Islam itu teroris, Islam itu kejam, Islam itu anti demokrasi dan sebagainya. Tidak apa-apa. Ya, doain agar Amerika Eropa baik. Insya Allah nanti mereka seperti Taif. Seluruh bangsa Eropa, Amerika Muslim. Ya kan ya? Kalau mereka sudah tahu. Sampai ini mereka belum tahu. Karena informasinya salah. Jadi orang tidak tahu itu karena dua. Satu, karena belum dapat kabar. Dua, dapat kabar salah. Itu maka tidak tahu. Dan Nabi memaafkan karena dia belum tahu. Ini lapang dada. Halimah lapang dada. Dulu Nabi waktu di Makkah belum hijrah masih lemah. Ada orang kurang ajar. Kalau Nabi berangkat keluar, dia tunggu di perempatan. Di doni itu. Bolone akeh. Muhammad mengucuh langsung. Nabi nggak marah, hanya dilap. Kentele. Tapi ketika Nabi lewat sing ngidoni ora eneng tekokke karo wong sing do lenggahan niku. Mas, nggih sing sok ngidoni aku. Oh, cuti. Lah ning apa? Lara. Daleme pundi? Pojok kono kae lho. Ditiliki. Bukan mau ditekak, mau enggak. Ya Nabi datang ke situ didoakan yang baik. Orang yang merem ngrodok ngono ki Nabi, Allahumma rabbana si'adhibil ba'sya isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. As'allahu rabbal arsyil azim ayasfiyahu. Orangnya itu melek gitu kok kayak wis tak krungu suarane iki yo apik dongane, barang dilirik gitu. Loh, Muhammad jondel dia. Kaget dia. Nggak normal orang yang diidoni malah tilik. Muhammad katanya. Kowe sing bendino tak idoni kok malah tilik dhisik dhewe. Kancaku sing ngangkon aku ngidoni mahru enek sing tilik. Nabi bilang, ojo bengak-bengok. Iki wis jam 09.00 kurang 10 menit. Aku iki ning ndongake kowe wae semoga kowe sehat sehingga kau bisa lanjutkan profesimu ning ngidoni aku ya. Orang ini tertarik masuk Islam karena Oke. Ibu-ibu, Bapak, mari kita punya akhlak yang baik ya. Berbesar hati ya, tidak mendengki, tidak benci ya. Insyaallah baik-baiklah sama orang tua. Akhlak ya. Jangan wong tua diwaneni, wong tua dihina-hina. Maaf loh Pak Hami, orang tua saya ini ngomong ngawur. Dia SDM-nya rendah. Coba kemayu banget nih kayak ada. Wong tua kok dolek kayak SDM-nya rendah ya. Hormati orang tua. Halo?
hormati pemimpinmu. Ini orang Indonesia ini 90% Islam tapi akhlaknya sama presiden jelek. Ya, anggap dia presiden dihina semua. Pak Karno dihina, jatuh. Pak Harto dihina, jatuh. Siapa meneh? Habibie dihina, LPG-nya ditolak. Coba toh. Sehingga Habibie sampai bilang, bangsa ini bisa menghormati saya 200 tahun lagi. Padahal ini lagi 80 tahun, ya Allah, ya. Ya enggak? Semua dijatuhkan, semua dihina. Sampai terakhir Jokowi bubar, jadi ditekoi ijazahmu asli kok palsu, coba. Janganlah, jangan. Ya, hormati pemimpinmu, hormati guru-gurumu, itu akhlak. Ya, hormati tetanggamu, betul nggak? Itu hadisnya, ayatnya ada. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati pemimpinmu. Ya tak? Man yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Man yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Itu kayaknya nggak pernah didengar kayaknya. Ya. Lah ngapain belajar agama kalau itu nggak didengerin? Betul nggak? Kalau kamu iman pada Allah hari akhir, bicaralah yang baik-baik atau lebih baik diam. Betul nggak? Jangan ngerasani orang. Salah tuh ngerasani wong ke tak ngarep iki sikile teng diang ya Allah. Lah orang suruh ngomong baik, sholat itu zikir, habis sholat zikir ya Allah. Saya dijak omongan dosa, aja. Ngono, orang kok malah ruke ya pengok piye ngono. Astagfirullahaladzim, malah ngegongi. Ya, jangan gitu. Ya, kalau kau iman sama Allah hari akhir, muliakan tetangga. Betul nggak? Baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga. Sampai ada sahabat bilang, aku kira besok tetangga itu termasuk yang menerima warisan. Karena seringnya Nabi suruh bilang baik-baik sama. Lah orang kok sudah Islam, sudah ngaji, nek teko ya teko, nyatane nek mulai karo tangga jek jotaan. Kayak malah muni tonggoku siji iki lho setan tenan kok aku neraka. Piye tonggo kok donekke setan? Ya enggak? Ini problem akhlak. Halo? An-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Mosok berpengajian kayak sampah ning masjid. Jangan ya Bu ya. Acara Islam syahadatan, sekaten ning sampai salun-alun. Konslet itu. Ya enggak? Ya orang-orang itu yang enggak Islam malah punya kebersihan. Lah kita Islam itu gendalil tok ning kemproh. Itu tempat saya tuh nek kol-kolan. Do nganggo sarung, do nganggo rukuh, sampah salun-alun kidul. Maaf ya. Pak Joko ini maaf ya. Pak Joko ini kan habis dari Belanda. Ya, Belanda ya. Ya, halo. Benar ya? Pak Joko di sana kemproh enggak? Nah, lihat sampah bertebaran enggak? Enggak ada. Betul nggak? Betul nggak? Ada tetanggaku seorang dokter habis pulang dari Jepang. Pahami saya di Jepang itu nggak melihat sampah. Betul? Ibu-ibu, nek piknik yo joger Sondokoro tok. Sing cedaklah Singapura. Kamu sak Singapura, nggak usah sak kampung, sak negara sampean nek nemu rokok, puntung rokok di jalan satu saja tak ijoli 1.000. Saya bilang itu. Kau cari puntung rokok 1 biji di jalan, kau tak kasih 100.000. Mentelengok, ra ketemu kamu. Ya enggak? Saking bersihnya itu, plastik enggak ada. Kita ini ya Allah, kemproh. Nah ini maka ini piye kita punya dalil, kita punya nabi, tapi dalilnya enggak diperhatikan, nabinya enggak dicontoh, ya enggak? Pemimpin dihina, tetangga dicotak. Terus piye? Ya. Sing jadi pemimpin meremehkan rakyatnya. Terus piye? Betul gak? Nah, ini problem akhlak. Problem akhlak. Mari kita saling mengamalkan Islam dalam kehidupan. Betul gak? Masya Allah. Pernah saya cerita itu Pak Joko. Saya ke Batam Bu ceritanya.
Waktu itu ke Batam nggak punya pikiran ke Singapura. Saya dikasih tahu temen, Singapura numpak kapal 45 menit tekan. Masa? Ayo Rono gitu. Tadinya nggak ada rencana itu. Ya. Nah, terus yo gitu. Terus ke situ Bu, numpak kapal kayak sini Tangmangu aja. Tekan kono saya kaget. Renek sing iso dijak bahasa Indonesia to, Inggris kabeh. Ya Allah. Lah kok cedak banget ra iso bahasa Indonesia deh ngono ki. Lah waktu itu kita jalan-jalan sepi, nggak ada sampah, nggak ada. Terus akhirnya yo ngopi. Terus Mbak kopi papat ngono kuwi ya ora ngerti. Kopi apa bahasa Inggrisnya papat. Kopi ya. Oh yes ngono ki. Nah, ada meja gini gede, ada payungnya. Itu pinggir jalan, Bu, pinggir jalan. Terus kita duduk situ, warungnya kecil hanya itu loh, pengimaman dulu. Ya, mbaknya itu bikin kopi, kita nunggu di depannya. Ini pinggir jalan besar. Dulu teman saya 2 ngerokok. Itu mbaknya langsung lari ke depan. Dia bilang, bahasa kita, maaf, jangan ngerokok di sini katanya. Loh, ini kan di tempat terbuka. Wong jenenge wong Solo ngeyel-ngeyel gitu. Ini kan tempat terbuka. Ya, tapi ini warung saya. Kalau Bapak ngerokok nggak usah di sini. Coba. Kesadarannya itu luar biasa. Aku bilang, iki ning Solo rapayu warung iki. Ya ta, Bu. Jadi gitu. Ini kita itu, Bu, di dalam bis Islam. Padahal itu ruangan tertutup. Betul kan? Maka contoh aja bagaimana kita harus jaga kebersihan. Ya, kita harus mencerminkan nasihat Nabi sabar. Ya, Halimah itu lapang dada, tidak membenci. Sa'diyah itu mujur, bejo. Muhammad juga orang yang Sa'diyah, mujur, jadi nabi. Ya ta? Jadi khatamul anbiya, nabi yang terakhir, dan besok bisa memberi syafaat. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, maka bapak semuanya, mari kita sedikit ini menjadikan kita tidak cukup bangga, ya, tapi bagaimana kita meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu cinta kepada semua orang. Bahkan pembantunya itu Anas bin Malik bilang, sekolah derek Nabi 12 tahun, betul nanti ditukani. Dilok kewe ra tau. Misalnya naruh minum gini ya, kowe kok nyaosimu balik kok dibuka, ya ditutup ngene, mosok bukaan. Nabi nggak pernah bilang begitu. Karena bagi Nabi itu terlalu kasar. Coba. Nah saiki kok enek wong duwe rewang tolong sasi minggat to rewange. Saya bilang, kowe aja galak-galak karo rewangmu, mosok rewang lagi tolong sasi minggat. Sing alus, halus piye lho. Lah Nabi niku lho 12 tahun rewange ra tau dilokke, 12 tahun malah sahure ngene. Lah kuwi lak Nabi. Nabi rewange genah, rewang kuwi pekok biang ngetok wonge kok ngono. Nah ini makanya ya enggak? Ya enggak? Nabi sama anak kecil sabar. Sayang, jadi imam. Ya, Bu. Tapi tahu-tahu cepat sholatnya rakaat terakhir. Allahu Akbar, sami Allah manabita. Allahu Akbar, sujud. Sahabat rampung, ya Rasulullah, apa ada wahyu baru? Enggak ada. Kok tadi sholat yang terakhir kok rodok cepat? Kamu dengar enggak suara anak kecil nangis di belakang? Iya, aku khawatir tangisan anak itu menggelisahkan hati ibunya. Mula salatku tak cepet ke. Coba, sampai begitunya Nabi. Anak kecil nangisnya diperhatikan. Saiki pemerintah demo alah ki geruang 10 rasa digagas ngono kita. Konslet itu jenenge Bupati Pati wi. 5.000 ora masalah, 50.000 ora tak gagas. Enggak boleh begitu. Ya. Ya. Ini baru-baru ini Menteri Keuangan yang baru, itu yang menuntut 17+8 kan hanya orang sedikit. Nggak bisa begitu. Jangan bilang sedikit banyaknya. Allah pilih lagi ngobong ban, gue enek ngobong omah lagi digagas. Apa begitu? Oh itu yang demo hanya 100.000, nanti aja kalau sudah 100 juta baru kita gagas. Apa begitu? Nabi itu anak kecil aja diperhatikan. Betul nggak? Oh, jadi rupa-rupanya Nabi agak cepat tuh karena ada anak kecil yang nangis, nanti tidak hati ibunya gelisah. Loh, sayangnya Nabi sama umatnya sampai begitu. Ya,
Sampai Nabi Musa aja yang dipikirin umatnya, ummati, betul nggak Bu? Tapi saya pernah Pak Joko, salat itu tahu-tahu imamnya cepet, Allah Akbar, sami Allah Akbar, Allah Akbar. Saya bingung, loh kok renek wong nangis kok cepetnya rame-rame gitu. Assalamualaikum begitu toh. Terus ngatek melayu karo ngentut toh, duduk. Aku ya kaget, baik imamnya belum ngising toh, Masya Allah. Saya bilang kalau mules gitu ya duduk terus mundur ganti makmum. Orang kok makmumnya dijak pelayan Allah ber ya kesel kene ya Allah. Gitu. Baik Ibu, apa ya waktunya habis deh. Kalau kita ini cerita Nabi SAW nggak ada habisnya karena beliau orang yang sangat sempurna ya sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka mari kita berusaha untuk bisa menirunya. Insya Allah kita dicintai Allah, kita diampuni dosa kita, dan kita insya Allah dimasukkan golongan ahli surga. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.